wabarakatuh. Bu meniyati ya. Udah siap, Bu? Insyaallah. Insyaallah siap. Ini aslinya alumni mana nih, Bu? Kok nggak diisi ya dia no? Sudah isi dari Merdu, Bu, Pidijaya. Ya, S1-nya mana? S1 PTI Al Hilal Sigli, Bu. Al Hilal ya. Pai Al Hilal Sigli ya. Iya, Bu. Ini Bapak nih kan Al Hilal nih. Kenapa? Bapak Al Hilal bukan, Pak? Bukan, saya di UIN. Sekarang. Pak juga. Sebelumnya di mana, Pak? Hah? Oh iya, Bu. Sebelum di UIN. Bu, pokoknya kalau nggak bagus, saya nggak mau ngaku di Al Hilal. Pak. Aduh ya Allah, Pak. Jumpa lagi, Pak. Oke, silakan. Oh, pantas lah nyebut UIN, takut nggak bagus nanti nggak mau ngaku. Jangan bikin malu Pak Nubia gitu kan. Tuh Bu, Bapak jangan udah bikin lama malu nggak Pak. jumpa, Pak. Ya. Kenal sama Bapak? Penguji Kenal dulu, lah. Pak. Penguji 2, ada pembimbing 2. Pembimbing dulu. Mahasiswa. Oke Bu, silakan direkam dulu ya. Udah, Bu. Udah. Oh, kedengaran saya ketawa gede banget ya nanti. Oh. Pak, kalau nggak bisa jangan marah-marah, Pak ya. Bu, Qurannya dibuka gini ya, buka tengah terus shop gitu. Langsung kasih tahu ke kami surat apa, Surat ayat berapa. Jangan pula ayat tengah-tengah yang ayat sesudahin Bu ya. Arum, Bu ya. Arum aja. Arum, oke. Surat keberapa Arum? Surat ayat yang pertama, Suratnya surat keberapa? yang ke-30. 30. Oke, silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bis'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizul rahim. Ulang Bu. Yang terakhir ulang. Wa huwal azizur rahim. Oke, terima kasih Bu. Sadaqallahul azim. Ini kurang adaptasi sama Quran lain ya? Kebiasaan ngaji di Quran sendiri? Bukan, grogi aja Ya, grogi dilihat sama pembimbing 2. Gambarnya kok muncul kenapa? Nggak bagus internetnya ya? Bagus, Internetnya Pak. Tapi ini nggak nampak lagi gambarnya. Gambar hilang. Di merdu nggak bagus kali ya? Angin Bagus. nggak? Nggak, cuacanya cerah kok. Oke. Di Hilang, Pak. Coyang kali Pak. Soalnya di Coyang hilang muncul sinyalnya tempat kita Pak. Kami sekampung nih Bu. Mendung. Coyang mendung nih. Jadi mungkin hilang muncul. Kalau saya lagi nggak ada gangguan Pak, cuma saya yang pakai internet. Anak lagi jalan, kalau enggak ya gitu juga hilang muncul. Ibu kertas dan spidol. Coba Ibu tulis alhaakumut takatsur. Ayat pertama dan kedua.
Gak usah pakai bismillah, Bu, kelamaan. Kayak itu gitu. Dua ayat, Bu. Ya, 2 ayat aja. Sudah, Bu? Angkat, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, Bu, coba diangkat, Bu. Udah cukup seberapa jadi? Ya, sudah angkat, boleh Sudah, angkat. seberapa jadi? Angkat aja, Bu. Kabir. Nggak usah diselesaikan lagi, angkat aja. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul. Nah, kurang zanya. Makabir. Apa itu angka? Makabir. Hatta. Oke, Bu. Gak apa-apa. Itu tulisannya dipakai indah ya, Bu. Ibu Iya. ngajar apa kan? SD 9 Merdu. Ya, Bu. Iya. Ibu tamat SPD itu tahun berapa? Udah nggak ada I-nya saya lihat. Berarti baru aja tamatnya. Ada Ibu tamat 2012. Oh, harusnya ada I ya. Ini di sini meniati SPD. I-nya nggak ada. Oh, lupa taruh I berarti. Oke. Jadi Ibu ini modulnya PJBL, Bu ya. Iya. Apa maksud PJBL, Bu? Itu pembelajaran yang dilakukan berbasis project. Project. Ibu boleh nggak ini kamera Ibu agak ke tengah dikit. Itu nanti di rekamannya kurang indah ya. Oke, berbasis project. Apa tujuan dari model ini, Bu? PJBL ini? Tujuan di sini nanti pembelajaran yang ditujukan peserta didik menghasilkan karya nanti. Jadi menghasilkan karya gitu ya. Ada proyek yang dihasilkan oleh peserta didik. Tahapannya bagaimana, Bu? Tahapan pembelajarannya menggunakan model PJBL. Tahapannya nanti peserta didik dikasih materi dulu. Nanti di dalam materi itu guru menampilkan video untuk memperlihatkan apa yang akan dilakukan, misalnya membuat di sini saya materinya Asmaul Husna. Nanti di sana mereka akan membuat karya yang akan ditujukan seperti kaligrafi yang saya tujukan. Kaligrafi dari tulisan biasa ya, dibuat di karton. Nanti ada saya cari di internet misalnya
nama Asmaul Husnanya seperti Al-Qudus itu putus-putus. Mereka mungkin nanti menghubungkan dan melukis lagi supaya menjadi hasil yang lebih baik. Oke, jadi bukan mereka yang nulis ya, tapi udah ada tulisannya, mereka warnain, diperindah aja ya. Iya. Oke. Al-Asmaul Husna itu yang Ibu perkenalkan apa, Bu? Ini membaca 5 Asmaul Husna dan artinya apa aja, Bu? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Terus As-Salam Al-Mu'min. Ibu hafal nggak tuh 99 Asmaul Husna tuh? Insya Allah, Bu. Nah, coba Bu nyanyikan, Bu. Kami mendengar nih sama Pak Novian. Aduh, Ya, coba. di lagu, Wah. Nah, coba lah. Ibu besok ajak anak-anak tuh nyanyikan kan? Terserah. Dinagamkan. Biasanya iramanya ada yang lama, ada yang cepat kan, sama-sama Yang anak. cepat. Kami mau yang cepat biar cepat selesai. Kalau yang lama nanti tidur kita di sini kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Barik, Ya Barik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Ali, Ya Mu'in. Buka grogi, Bu. Oke Bu, udah boleh tuh, udah cukup ya. Nah, Ibu praktek ngajar Bu ya, 5 menit. Mengajarkan Asmaul Husna salah satunya aja. Terus di situ Ibu harus memunculkan bahwa Ibu PJBL gitu ya modelnya. 5 menit aja Bu ya. Insya Allah, Bu. Ya Bu, kami muridnya. Ibu langsung praktek ngajarnya. Insya Allah, Bu. Ini nggak bisa di ini, Bu. Mana? Apa PPT-nya? Mana? PPT pada ada buat di lampirannya Bu. Di lampiran modul ajarnya nggak Ibu masukin ya? Kalau nggak bisa saya yang sorot. Ini LKS-nya aja yang ada. Oh iya ya, kita belum buat laporan ya ke grup bahwa kami sudah melakukan tugas. Itu Udah. Oke, yang ini aja deh. Ya Bu, oke, jangan semua nanti ya PPT-nya di skip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat selalu ya, mudah-mudahan anak ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita berjumpa lagi dengan pelajaran kita yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin.
Alhamdulillah. Anak ini hadir semua. Alhamdulillah. Adapun pelajaran kita hari ini yaitu mengenal, memahami dan mengenal Asmaul Husna serta beberapa, yaitu ada 5 Asmaul Husna yang kita pelajari. Yang pertama, tujuannya menjelaskan Asmaul Husna dan artinya. Kedua, menumbuhkan kreativitas dan keimanan melalui karya kaligrafi. Nah, 5 Asmaul Husna diantaranya Al-Malik, yaitu Maharaja, Al-Aziz, yaitu Maha Mulia, Al-Quddus, yaitu Maha Suci, As-Salam, Maha Sejahtera, dan Al-Mu'min, Maha Memelihara Keamanan. Nah, pengertiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik atau indah. Cara mengenal Asmaul Husna, cara mengenal Allah dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membaca dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Kita juga diperintahkan untuk berdoa dengan memakai Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Malik. Al-Malik yaitu nama Allah yang agung. Al-Malik memiliki arti Maharaja, menguasai atas semua makhluknya. Allah sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah yang maha kaya dan yang pemberi rezeki. Dia yang menguasai dan mengatur kehidupan, kematian semua makhluk. Kedua, Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia memiliki tunggal segala kemuliaan. Dia juga memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Yang ketiga yaitu Al-Quddus. Al-Quddus memiliki arti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya sembahan bagi makhluknya. Itu juga menunjukkan bahwa maha suci dari segala keserupaan makhluk dengannya, dengan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Kemudian yang keempat, As-Salam. As-Salam artinya maha sejahtera, maha yang menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna adalah dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat dan perbuatannya. Allah juga memberi keselamatan pada hamba-hambanya. Yang terakhir, Tapi Ibu percepat ya, percepat. Udah cukup yang penjelasannya. Nah, sekarang anak-anak Ibu akan memberikan sebuah LKPD, di mana sebelumnya di LKPD ini kita memberikan beberapa, ada 4 kelompok. Nanti Ibu bagi. Di sini ada bahan-bahan yang akan kita persiapkan. Yang pertama, kertas gambar, krayon pensil, pengurai dari bahan bekas. Caranya nanti anak-anak membuat kelompok, yaitu membuat karya kaligrafi Asmaul Husna dan artinya menggunakan alat pewarna yang disepakati dalam kelompok. Nanti hasilnya kita persembahkan di depan kelas ya. Ini contohnya. Nah, kesimpulannya, Asmaul Husna adalah arti nama-nama yang baik dan indah. Cara mengenalnya bisa dilakukan dengan membaca Asmaul Husna. Pertama, Al-Malik artinya Maharaja. Yang kedua, Al-Aziz artinya Maha Mulia. Yang ketiga, Al-Quddus Maha Suci. Al-Mu'min artinya Maha Memelihara Keamanan. Dan As-Salam artinya Maha Sejahtera. Nah, sekian anak-anak Ibu, bagaimana setelah mempelajari Asmaul Husna bersama-sama hari ini, apakah kalian bisa menghafal Asmaul Husna? Bagaimana kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladani ataupun membaca Asmaul Husna setiap saat dan setiap waktu. Nah, nanti mudah-mudahan dengan adanya pelajaran ini, kita bisa mengenal nama-nama Allah yang baik dan bisa menghafal bersama-sama di dalam kehidupan kita. Wassalam. Hari ini kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
Udah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Maniati atas paparan singkat pembelajarannya. Silakan Pak untuk dilanjutkan tanya jawabnya. Bapak enggak? Oke. Oke. Bu Murni sudah berapa lama mengajar di SD berapa? 18 tahun, Pak. Bapak juga 18 tahun mengajar, masa kamu 18 tahun? Dari 2005, Pak. Dari D2, 2004 selesai di Sigli langsung pulang ke Merdu, Pak, honor. Oh gitu. Ya. Iya, berarti sudah lama juga ini menjadi guru ini. Kamu dulu PAI ya? PAI, Pak. PAI. Mengajar PAI juga? PAI juga, Pak. Di kelas berapa mengajar? Oh, sekarang dari kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Kelas 1? Sampai kelas 6. Kenapa banyak kali kelas kamu mengajar kayak guru kelas? Di sini kan kelas 1 4 jam, kelas 2 4 jam. Setiap kelas ada 4 jam setiap hari, Pak. Pelajaran agamanya? Agama. Nanti ada seluruhnya 24 jam. 24 JP ya per minggu ya? Iya, Bu. Oke, karena sertifikasi ya? Belum, Pak, belum. Berarti nanti kalau sertifikasi kan 24 jam ya? Ya, insya Allah, Pak. Oke, baik. Saya mengomentari sedikit dulu tentang bacaan Al-Quran tadi. Ini Bu Safrina, kalau saya dengar tadi bacaan Al-Qurannya kayak dulu, masih kayak dulu waktu dia masuk Al-Hilal dulu. Nggak ada perubahan Pak ya? Tapi sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan, apalagi kan mengajar anak-anak kan dulu Iya betul Pak. Jadi pintar kan dari siswanya. Salah sendiri Pak, main-main dulu. Kata Ibu Sabrina itu tahsinnya itu diperbagus lagi. Kemudian jangan sampai adena dibaca adeni, kan malu kita nanti. Adnil ada. Ianya nggak ada titik itu. Kalau nggak ada titik dibacanya patah. Ya. Pokoknya beginilah, pokoknya guru itu khusus dalam bacaan Al-Quran itu harus lebih bagus dari siswanya. Jangan seperti tes kemarin yang viral itu nggak jelas. Ya Allah. Memalukan kita semuanya itu. Tes jalak ya Pak? Atau tes book? Kemudian yang kedua itu di menulis Al-Quran, Padahal kalau di kita kan ada ajaran menulis khusus menulis Arab Latin gitu kan. Di UIN ada juga, di Ahila juga ada khusus satu mata kuliah. Iya. Karena memang jarang di kuliahnya udah lama Pak. Enggak, maksudnya jarang menulis Arabnya. Ya, sekarang udah langsungan ini di Infokus ada langsung suratnya. Ya, tulis tangan. Makanya, padahal itu salah satu item penilaian tuh kalau di komprehensif. Ya. Oke. Saya ke modul ajar. Saya ke modul ajar dulu. Ini saya lihat modul ajar. Bisa di-share modul ajar sebentar. Untuk ajar. Enggak apa-apa. Code atau gimana? Coba dulu, Pak ya. Bisa cepat? Bapak, kalau nggak salah nanti Bapak kasih tahu. Oke, kalau memang tidak bisa cepat, oke, saya mau konfirmasi saja. Itu pertama kalau saya lihat modul ajar ini, itu pertama memang di sini modul ajar yang di-upload di sini modul ajar yang belum selesai nih kayaknya. Ya, Murni. Bu Murni. Itu tidak ada tanda tangan stempel kepala, bahkan Bu Murni juga tidak ada stempel tanda tangannya. Kenapa? Atau gimana itu? Mungkin kemarin ada perbaiki Pak di waktu di Pertejin juga pernah, tapi belum ada tanda tangan juga tuh. Oh, makanya kan di upload itu yang sudah jadi atau yang sudah ada tanda tangan dan stempel sekolah. Oke, nggak apa-apa.
Kemudian kalau naik ke atas lagi itu di daftar pustaka. Itu saya lihat beberapa. Ini kan materinya tentang apa tadi, Asmaul Husna. Asmaul Husna. Nah, itu di daftar pustakanya juga itu perlu ditambah. Tidak hanya menggunakan buku pelajaran. Ada buku-buku lain lah yang mendukung materi kita tentang Asmaul Husna. Jadi bukan hanya buku itu. Jadi tambah, tidak hanya untuk modul ini, tapi untuk modul lain juga begitu. Jadi ketika kita mendaftar pustaka referensi itu, ya minimal 5 lah, beri kurang, jangan 2. Atau kebanyakan ada seperti yang lain kebanyakan, tapi tidak ada kaitan sama sekali dengan materi yang diajarkan. Itu juga nggak boleh. Iya Pak, nanti diperbaiki. Kemudian ini ada hal, saya mau konfirmasi ini modul ajar. Saya lihat dari beberapa yang sudah kita cek modul ajar, ini pertama sistematikanya itu kan bolak-balik ya. Misalnya kan ada identitas, kemudian ada kompetensi awal, kemudian ada PPR, ada sarana prasarana kan. Itu boleh nggak kebolak-balik atau dia boleh disusun sesuai dengan selera yang miliknya guru? Bagaimana itu formatnya? Boleh bolak-balik itu? Artinya ada keluasan nggak untuk itu? Artinya diberikan kebebasan guru kalau gitu, kalau buat modul ajar yang penting ini harus ada. Harus tersusun. Maunya harus tersusun, Pak. Ya tersusun maksudnya sistematik A, B, C, D, ini dulu. Harusnya bagaimana? Menurut ilmu yang diperoleh. Ini karena di Lokakarya kan sesuai dengan ini modulnya. Tapi kalau beda mungkin. Enggak, kita bukan Lokakarya. Ini kan maksudnya kita mau melihat, menguji modul aja yang sudah jadi yang dibuat oleh si peserta ujian. Nah, pertanyaannya, seharusnya bukan hanya punya Murni saya lihat, beberapa juga kan kebalik-balik gitu. Boleh gitu. Memang harus A, B, C, D dulu, nggak boleh. Misalnya identitas dulu, kompetensi awal. Sebenarnya seperti itu, Pak. Sebenarnya seperti itu. Jadi nggak boleh kebolak-balik ya. Iya. Artinya guru tidak punya kebebasan, misalnya PPRA itu taruh di akhir misalnya, atau daftar pusaka ditaruh di atas misalnya. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Kalau memang nggak boleh nanti diperhatikan. Itu yang saya lihat dari modul ajar. Kemudian yang berikutnya, ini udah kayak bimbing skripsi ini gitu. Kalau saya lihat ini tulisannya kok beda-beda. Apa karena ini di blok dari PDF ke Word atau dibuat dengan tulisan berbeda misalnya contoh. Kalau di belajar itu tulisannya ada yang hurufnya Arial kan, ada yang hurufnya Time New Roman, ada beda-beda. Itu kenapa maksudnya, sengaja atau pengaruh apa? Cari yang cocok Pak, mungkin waktu di format itu tulisannya jadi nggak sama. Bapak ragu nih, itu jangan-jangan ini tinggal ngambil punya orang aja nanti ganti nama. Ini Pak, waktu di convert dari ke PDF, saya ambil dari punya Lokakarya yang ada huruf itu bisa diubah, makanya. Berarti dari formnya di convert dari PDF ke Word lalu diedit semuanya ya? Iya. Jadi bukan disengaja ya? Enggak Pak, maunya harus rapi. Oke. Kemudian satu lagi, di modul aja itu kan ada model pembelajaran. Kalau Murni memilih model pembelajaran apa tadi? Model apa metode? Metode ya. Metode apa model?
Kalau model kan basic project based learning kan model pembelajaran yang saya pakai. Nah, Tapi kalau metode apa? metodenya konstruktivitis ya, yang di mana peserta didik diajarkan untuk aktif, mandiri nanti. Di situ, Pak. Tapi di modul ajar nggak nampak itu metode selain apa PJBL ya? PJBL apa PBL tadi? PJBL. PBL. Justru itu nggak model pembelajarannya. Kalau apa beda inti PJBL itu kan membuat siswa aktif, kreatif. Beda di PBL itu ujungnya sama juga. Masalah maksudnya dua-dua model itu kan ujung-ujungnya untuk mengaktifkan siswa kan gitu. Jadi bukan oke. Pertanyaannya, dengan model pembelajaran PJBL itu fungsi guru di sana apa? Di PJBL, guru bisa mengarahkan kepada peserta didik dengan sebagai fasilitator, Pak. Oke, guru hanya sebagai fasilitator ya, yang aktif bergerak itu siswanya. Siswanya. Baik. Sekarang saya mau geser sedikit ke PTK. Jadi saya lihat modul PTK-nya kok nggak ada? Ada. Apa judulnya? Coba disebutkan saja. Penerapan aktif belajar siswa pada materi jujur disayang Allah dengan menggunakan metode KASO, Pak. Penerapan aktif belajar siswa, bukan peningkatan hasil belajar siswa. Coba dicek. Saya lagi buka loh, Bu. Peningkatan hasil belajar siswa pada materi jujur disayang Allah dengan menggunakan metode KASO di kelas 4 SD Negeri 9 Merdu. Menggunakan metode apa? KASO, Pak. Kartu, berupa kartu. Nanti di kartu itu ada informasi tentang materi yang saya ajarkan. Kamu menguasai kira-kira teori KASO itu? Waktu ditampilkan kepada anak-anak, saya menulis informasi-informasi tentang jujur, bagaimana nanti mereka bisa. Ya, maksud apa itu? Misalnya kamu melakukan, kan ini PTK-nya belum jalan kan? Belum, Pak. Belum, artinya kita akan melakukan PTK nanti dengan menggunakan model pembelajaran itu kan? Ya. Kamu tahu langkah-langkah penggunaan itu? Tahu? Insya Allah, Pak. Insya Allah, oke. Kalau tahu, jangan nanti model pembelajarannya atau metode yang dipilih bagus, tapi langkah-langkah penerapannya enggak. Saya cari tahu biar. Rencana nanti berapa siklus itu? 2, Pak. 2? Rencana 2 ya? Kenapa lihat samping? 2 apa 3? Tiba-tiba udah mendung, Pak, ya betul. Mendung. Tapi sinyalnya kuat, Pak. Jadi rencana 2 siklus nanti ya? Insya Allah. Kenapa tidak 3? Karena saya belum tahu bagaimana, Pak, selanjutnya. Nanti ini baru rencana membuat PTK, Pak. Ya, pokoknya ada alasan. Kenapa 2, kenapa 3 kan gitu karena kan? Belum ini, Pak. Oke, karena memang kalau memang 2 cukup selesai kan nggak dilanjutkan lagi kan gitu. Ya, kamu nulis pakai PTK nggak? Apa, Pak? Skripsi dulu PTK nggak? Pakai PTK, Pak. Oke lah, mudah-mudahan nyambung nanti. Nah, jadi PTK, ilmu PTK itu nanti bisa digunakan untuk pengembangan diri di saat mengajar ya. Oke, demikian. Saya kembalikan ke Ibu lah. Oke, Bu. Masih sanggup, Bu? Insya Allah, Pak. Oh, Bu. Insya Allah. Oke, Bu, kita masuk. Ini, Bu, tadi saya
nggak fokus ya. Nah, di modul ajar Ibu, P5-nya itu masuk semua dimasukin itu 6 sikap tuh semua dimasukin profil. Dari beriman, bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Untuk 1 kali pertemuan. Wow. Aduh, Allah. Ibu, untuk 1 kali pertemuan 1 aja profil pelajar Pancasilanya. Dia bukan asal kita tempel ya, Bu. Kita harus lihat pengamatan, kita amati. Terus ada kita selipkan penanaman sikapnya dalam proses pembelajaran. Dan kita harus lihat bagaimana anak itu bersikap, ada enggak? Bukan asal tempel dia, Bu. Harus ada lembar pengamatannya dalam proses pembelajaran. Itu ada buat nggak Ibu lembar pengamatannya? Untuk sikap profil pelajar Pancasilanya. Ada, Bu. Ada ke-5-5 ke-6-6-nya? Enggak. Apa ayo? Ayo apa ayo? Kalau semua itu bukan sekali pertemuan, Bu. Tapi ini kan modulnya modul ini. Kalau bukan sekali pertemuan di modul ini harus ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Kami kan menilai yang ada. Ini nggak jadi nilainya. Dan saya tulis ini nggak jadi di cancel nih, kurangin. Ya Allah. Ini aktivitas kelompok yang ada. Penilaiannya aktivitas kelompok, pengamatan sikap spiritual, apa nih penilaian diri, sikap spiritual, aku meyakini bahwa Allah ada. Teknik penilaian antar teman, giliran penilaian Ibu masih K13. Ya Allah. Ada tahu nggak beda penilaian K13 dengan penilaian Korma? Beda. Itu pelajari lagi Bu ya. Jadi Insya ini Allah, yang Pak. instrumen Ibu, ini instrumen evaluasi K13 ya. Iya. Ya. Sedangkan untuk ini kan berbeda penilaian. Pada kurikulum Merdeka itu Ibu buatnya instrumen penilaian formatif untuk sikap P5 ya. Nanti formatif itu untuk misalnya Ibu ambil yang mana, kalau kerjasama ya sekalian untuk kerja kelompoknya boleh gitu ya. Kalau iman dan takwa kepada Allah itu lihat nanti ada nggak Ibu selipkan dalam pembelajaran itu penanaman sikap beriman dan bertakwa kepada Allah, subelemennya yang apa? Kan ada subelemennya, ya kan? Iya. Ya, kemudian kita masuk ke P5, masih bersambung nih ceritanya kan? Kalau itu yang dalam ekstrakurikuler, ini yang dalam apa Bu? Kalau proyek masuk mana dia Bu? Kurikuler, ekstrakurikuler. Nah, kurikuler ya. Jadi ini Ibu buat apa Bu temanya? Gaya hidup berkelanjutan. Terus topiknya? Pemanfaatan daun untuk Pemanfaatan ekoprint. Nah, itu Ibu buat apa rencananya? Produknya apa? Itu Kain. dari daun itu ditempel ke sebuah kain, nanti diketok-ketok pakai palu, nanti ada warna di sana. Jadi ekoprint itu dari bahan alami ya? Iya Bu. Itu biasanya itu menetap nggak Bu warnanya? Menetap nggak warnanya di kain? Menetap Bu. Kalau Kalau warna kita ungu nanti tampilnya ungu. Nanti anak-anak bisa jemur masih ungu tapi pudar sedikit, tapi bisa lihat mereka bahwa ada pewarna alami yang bisa dimanfaatkan ke kain itu. Kalau kita cuci hilang nggak? Pakai sabun? Kalau dikucek langsung luntur Bu, tapi masih masih ada polanya dari dasar daun tadi. Berarti ini tujuannya itu tujuan yang bukan untuk sikap ya, tapi untuk pengetahuan bahwa memperkenalkan anak pada warna alami ya. Iya, warna alami. Warna alami dan ramah lingkungan ya. Pasti karena alami kan. Iya Bu. Jadi itu juga makanya gaya hidup berkelanjutan ya. Iya.
Nah, Ibu ini proyek lintas mapel Apa? atau proyek kelas Ibu aja? Ada ini kan ada mata pelajaran lagi Bu, Hmm. bentuk tim di P5, ada di eh, apa guru kelas, ada di PJOK. Nah, makanya saya tanya lintas mapel. Kalau lintas mapel berarti gabung dengan mata pelajaran lain. Iya. Nah, Ibu nggak tahu istilah aja ya. Kalau dalam itu kan nyebutnya lintas mapel. Nah, Oh gitu. iya, Itu nggak apa-apa sih Bu. Harus banyak membaca supaya Insya Allah Bu. banyak tahu ya. Iya. Kalau sekarang Ibu saya juga belajar ya. Itu untuk kurikulum merdeka, modul ajar itu belajar. Saya banyak nonton-nonton video kan banyak itu ya. Iya. Ada memang website-website yang khusus membelajarkan kita tentang apa ini ada boleh juga di Guru Penggerak. Ibu kan malah ada ini kan, ada akunnya kan. Kami dosen nggak ada akun tuh kan, Iya, nggak bisa akses kami. di PMM Bu. Kalau nah, BNM tuh kami malah nggak bisa akses, jadi kami di luar itu ya. Jadi ini Ibu beriman dan bertakwa, Ibu ambil bergotong royong, bernalar kritis. Ini juga banyak ya. Ini perencanaannya berapa JP Bu? Ini kan modul ajar Ibu belum lengkap ya, baru draft awal ya. Ini nanti kan harus disempurnakan sampai ke tahapan tindak lanjutnya kan. Ini baru draft awal, rancangan rubrik penilaiannya pada sikap, pada produk belum ya Bu ya. Insya Allah Pada Bu. kegiatan, tahapan kegiatan belum buat kan? Kan pada tiap tahapan kegiatan juga harus ada sikap. Boleh nggak Ibu ceritakan tahapan kegiatannya apa saja? Eh, Nanti yang pertama peserta didik, guru memberi persiapan. Pertama, mengenalkan kepada peserta didik tentang misalnya video, cara Ya, pembuatannya. dengan, Guru memberikan wawasan atau pengetahuan tentang bagaimana ekoprint itu, tentang ekoprint itu. Mhm. Oke, habis itu Bu? Kemudian langkah pelaksanaannya, guru mempersilahkan kepada anak-anak untuk bekerja sama, membuat diskusi. Nanti di sana mereka bisa uh, bisa mengumpulkan bahan-bahan yang akan dilakukan bersama-sama. Di situ bisa memberi pendapat, memberi ide, terus bekerja sampai menghasilkan sebuah karya. Nanti bisa ditampilkan ke depan bersama teman-teman yang lain. Oke. Nah, tahapan terakhirnya apa tuh Bu? Sebagai penutup nanti tindak lanjut untuk bisa memberi penilaian dari beberapa hasil mereka yang sudah mereka buat. Jadi nanti dimanfaatkan pakai sendiri ya. Ya. Ini Bu. Ini kayaknya ketendang. Nah, Bu Iya. Mani. Iya Bu, udah. Tadi mati lampu, jadi udah connect ke. Oh gitu. Oke, Ibu udah selesai ya. Ibu Alhamdulillah Bu. Makasih banyak stop Pak. rekamannya. Ibu stop rekamannya. Stop, ya. Jangan